Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Hidayatullah, bertemu lagi dengan Ida S. Widayanti, penulis buku-buku parenting yang selama 20 tahun sudah menemani majalah Suara Hidayatullah di rubrik Jendela Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berdiskusi, sharing tentang bagaimana mengenai pendidikan anak di masa pandemi. Banyak sekali keluhan, curhat para orang tua yang sedang menyelenggarakan belajar di rumah atau learn from home, ya. Para ibu yang kebingungan, orang tua yang kesulitan. Salah satunya saya ambil tema di sini, bagaimana ketika anak sulit bangun pagi. Apakah di antara pemirsa sekalian ada yang merasakan hal yang sama? Karena tidak berangkat ke sekolah, maka muncul habit baru di mana anak-anak menjadi sulit untuk kedisiplinan menjadi turun, berkurang gara-gara tidak pergi ke sekolah. Nah, ini tentu saja menjadi PR kita semua ya, dan ini sudah saya tulis jauh-jauh hari, sekitar 15 tahun yang lalu ya. Dan ini pun pernah saya alami, di mana bagaimana memulai sebuah kebiasaan baru pada anak-anak untuk selalu bangun di pagi hari. Ya. Yang penting kita pahami bahwa sesungguhnya ketika anak-anak bangun di pagi hari, mindset kita itu seperti apa? Ada banyak orang tua yang menganggap sulit sekali. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat alamiahnya ya, ketika bayi-bayi hadir kepada kita, Allah berikan kepada kita, mungkin masih ingat saya ajak ke, kalau putranya 7 tahun, ke 7 tahun yang lalu, kalau sudah 10 tahun yang lalu, ketika pertama kali bayi itu lahir. Saya tanya jam berapa biasanya bayi-bayi terbangun. Ya, bayi-bayi bangun biasanya di subuh hari ya, jadi tidak lama saat azan subuh maka bayi-bayi terbangun, kadang-kadang mengoceh ya seperti burung-burung ya, dan memang seperti itulah bayi-bayi dihadirkan kepada para orang tuanya. Sesungguhnya di dalam tubuhnya, di dalam kulitnya Allah sudah bekali ya, namanya melatonin, sebuah zat yang ketika 2 jam sebelum matahari terbit sudah aktif membuat semua anak manusia akan terbangun. Jadi kita sudah punya body clock ya, sudah punya jam tubuh di mana Allah sudah setting bahwa sesungguhnya para bayi akan bangun di pagi hari. Sama seperti burung-burung, sama seperti ayam ya. Nggak pernah induk ayam membangunkan anak ayam. Karena semua anak ayam, semua anak burung pun sudah terbangun di pagi hari. Lalu kenapa ketika anak kita tumbuh besar, menjadi tertidur lama ya sehingga sulit untuk dibangunkan. Pada dasarnya seandainya body clock bayi-bayi kita ini kita jaga di subuh hari, kita biarkan mereka tetap terjaga, terbangun, mereka akan tetap sampai usia besar dia akan bangun di pagi hari. Kenapa mereka menjadi tidur siang? Karena kita tidurkan lagi, biasanya para ibu repot ya. Kemudian menidurkan lagi sehingga muncul body clock baru, muncul jam tubuh baru yang membuat anak-anak menjadi terbiasa bangun siang. Jadi sebenarnya permasalahannya di situ. Biasanya para ibu ingin cuci baju, menyiapkan makanan untuk suami, untuk anak-anak yang lebih besar ya. Kita tidurkan lagi dan itulah yang menjadi problem. Nah sekarang bagaimana? Bagi Bunda yang punya anak masih bayi, pertahankan body clock itu, tapi bagaimana dengan Bunda, Umi, Ibu yang anaknya sudah terlanjur besar, bagaimana mereset kembali body clock-nya tersebut? Tidak bisa serta-merta, perlu waktu ya, karena jam tubuhnya sudah terbangun, demikian kita harus pelan-pelan, kalau anaknya sudah bisa diajak bicara, kita ajak diskusi ya. Pengalaman saya kepada anak sulung saya banyak menceritakan hal-hal yang menyenangkan tentang bangun pagi ya. Salah satunya adalah mendongengkan. Ya. Saya mendongengkan waktu itu ada sebuah buku tentang gagak. Ada sebuah kalimat di mana dikatakan di dalam buku itu gagak yang bangun paling pagi mendapatkan cacing yang paling gemuk. Lalu saya tanya, kalau gagaknya bangunnya kesiangan gimana? Sepertinya dapatnya yang kurus-kurus katanya. Lalu gagak yang paling siang, dapat cacing atau tidak?
ya mungkin cacingnya sudah habis ya. Jadi itu sebuah cerita tapi menjadi analogi yang dia sangat ingat dan dia termotivasi untuk bangun pagi. Sampai suatu hari kami selalu punya habit membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai gitu ya. Kadang-kadang ada mingguan, bulanan, kalau yang agak banyak itu biasanya berapa bulan sekali begitu kalau sudah barang-barang menumpuk ya. Nah, anak saya keluar masuk rumah lihat, lalu dia datang kepada saya berbisik. Waktu itu umurnya masih, anak sulung itu masih sekitar 6 tahun. Mimi bener ya 6-7 tahun. Ternyata pemulung yang datang paling pagi mendapatkan barang-barang yang paling bagus. Kalau yang kesiangan, yang agak siang dapatnya ya dus-dus yang sudah agak jelek katanya ya. Dan kalau yang paling siang pemulungnya dapatnya sampah saja katanya gitu. Lalu saya sampaikan, nah itu dia di dalam hadis dikatakan bahwa para malaikat menebarkan rezekinya di pagi hari ya. Nah, hal-hal seperti itu kita dongengkan, kita ceritakan sehingga itu menjadi sebuah keyakinan dan membuat dia sangat bersemangat bangun di pagi hari. Lalu apalagi yang kita perlu hidupkan? Jadi suasana bangun pagi itu harus dimulai dengan suatu yang ceria. Ya, tentu saja dimulai dengan ayah ibu yang saling menyapa, menimbulkan rasa bahagia, boleh menanyakan bagaimana tidurnya semalam, apakah nyenyak, ya. Lalu tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyenangkan, menyambut, mengucapkan salam ya. Kita mulai aktivitas pagi hari, biasanya ibu-ibu yang punya anak kecil pasti hektik sekali, pasti repot sekali. Tetapi jika perasaan sesama pasangan sudah dimulai dengan perasaan yang nyaman, insya Allah kehektikan itu akan kita bisa atasi. Lalu ketika bertemu pertama kali dengan anak kita pun mengucapkan, menyambut mereka, mengucapkan salam, selamat pagi matahariku, apa kabarnya di pagi hari ini ya. Lalu kita bersyukur, alhamdulillah pagi ini kita bangun dengan sehat, dengan bahagia. Allah masih berikan kita nafas, berikan oksigen yang berlimpah. Kita buka jendela, kita ajak mereka mendengarkan suara burung di pagi hari ya. Saya bersyukur setiap ya dengar burung di pagi hari. Kalau kita mungkin anak-anak awalnya biasa saja, tapi kalau kita berbicara, mensyukuri suara burung tersebut, lama-lama dia juga akan menikmati ya. Lalu kita berwudu, kita sholat ya, dan sholat itu pun sholat subuh kita kondisikan dalam suasana yang menyenangkan ya. Jadi seperti itu pengalaman kami ya di masa pandemi. Kita ulangi lagi, kita buat program baru bagaimana membuat pagi hari yang menyenangkan, karena pagi hari ini adalah sangat menentukan kualitas satu hari kita. Ya, ini saya tulis di buku Bahagia Mendidik Bahagia. Ya, sudah 8 kali cetak ulang. Judulnya Gagak yang Bangun Paling Pagi. Ya, masih tidak semua saya ceritakan. Jadi tadi ada beberapa poin di dalam buku ini. Silahkan jika ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara membangunkan di pagi hari, ada di dalam buku ini. Demikian sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk menghadapi masa pandemi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah